Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market yang arahnya sudah mulai enak lagi untuk dipandang ya kawan-kawan. Dimana sekarang Bitcoin sudah menyentuh 397 ya, 39.700-an seperti itu kawan-kawan, sudah mengalami kenaikan 4,66% ya. Setelah beberapa hari ini nggak update perihal cryptocurrency, kita akan update lagi seperti biasa ya kawan-kawan. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal The Fed ya, yang dimana The Fed ini menaikkan inflasinya atau alias suku bunga ya teman-teman, dimana nanti akan berdampak ya ke dalam dunia cryptocurrency dan sebagainya seperti itu kawan-kawan. Langsung saja kita menuju ke artikel daripada The Fed ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, ini dikutip dari Watcher News ya teman-teman, bahwasanya Federal Reserve ya Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 0,5%, kenaikan terbesar sejak 2000 ya teman-teman ya. Di tahun 2000 maksudnya, seperti itu mungkin loh ya. Federal Reserve ya menggunakan senjata terbarunya untuk mengalahkan tingkat inflasi tertinggi yang pernah disaksikan negara itu dalam 40 tahun. The Fed membuat kenaikan suku bunga tertinggi dalam 2 dekade. Jadi gini teman-teman ya. Kemarin waktu bulan berapa ya? Bulan Maret apa Februari? Maret kayaknya ya. Itu kan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,25 ya teman-teman, dan sekarang menaikkan lagi menjadi 0,5 seperti itu. Berarti ada kenaikan beberapa persen ya dari hasil bulan Maret kemarin. Dan di sini Fed mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka meningkatkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,5% yang merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 2000 ya. Pertemuan 2 hari ditutup pada hari Rabu dengan pengumuman kenaikan tersebut. Peningkatan bunga pertama sejak 2018 terjadi pada bulan Maret sebesar 0,25%. Nah, jadi 0,25% ini adalah dinaikkan pada bulan Maret kemarin teman-teman, dan sekarang dinaikkan lagi menjadi 0,5%. Dan di sini belum stop sampai di sini, nanti di bulan Juni apa Juli ya, itu akan ada kenaikan lagi teman-teman. Kalau nggak salah nanti totalnya 1% berapa gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini memang dalam dunia cryptocurrency ini belum aman terkendali gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sini teman-teman, dari mana ya, fair and greed daripada aset ya, di sini sudah mulai naik ya untuk tingkat ketakutannya. Kemarin kan itu sempat menyentuh ke ekstrim ya, ketakutan ekstrim. Sekarang cuman ya takut teman, nggak begitu ekstrim gitu teman-teman untuk far and greed-nya daripada dunia cryptocurrency seperti itu. Mantap jiwa ya, mudah-mudahan ini selalu meningkat lagi teman-teman setelah ada pengumuman dari The Fed perihal kenaikan 0,5% itu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, keputusan The Fed dan penurunan harga Bitcoin ya, sejak Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga, harga Bitcoin telah turun 40%. Nah, jadi dari isu bukan isu sih, memang sudah diturunkan, yaitu sejak bulan Maret kemarin dan sampai detik ini teman-teman, Bitcoin itu sudah mengalami penurunan 40% ya sejak keputusan bulan Maret kemarin teman-teman ya. Dan di sini keputusan cepat adalah untuk mengatasi dan melawan inflasi yang melonjak, yang telah melonjak hingga lebih dari 8,5% pada bulan Maret ya kan ya. Jadi di sini secara tidak langsung kita itu dipaksa ya, bukan dipaksa sih, diarahkan ya untuk menyimpan aset kita itu ke deposito seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk secara halus ini untuk menekan dari dunia cryptocurrency ini akan semakin turun secara halus seperti itu. Tapi teman-teman ya, tapi di sini nggak mungkin lah ya bandar atau cukong itu mau rugi ya kan. Mesti nanti ketika ada penurunan itu akan dipam oleh bandar atau cukong seperti itu kawan-kawan. Jadi tetap nikmati saja prosesnya ya. Ketika memang The Fed ini sudah mentok untuk menaikkan suku bunga, kemungkinan besar harga daripada cryptocurrency memang akan tapi nggak akan lama seperti itu teman-teman ya. Setelah itu ya mungkin akan naik lagi lah secara pelan-pelan gitu ya teman-teman. Jadi tetap santuy saja. Dan di sini keputusan The Fed juga menurunkan permintaan barang dan jasa yang terbukti akan
turun seiring dengan kenaikan suku bunga dengan kenaikan tarif akan menjadi lebih menantang untuk membeli mobil atau rumah atau meminjam uang untuk pembelian tambahan. Nah, jadi secara tidak langsung kita dialokasikan ke arah situ gitu ya. Jangan sampai mereka itu berpikirnya jangan sampai aset-aset kita ini disimpan ke dalam dunia cryptocurrency, mungkin loh ya, mungkin seperti itu ya. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri ya tabelnya teman-teman ya, tabel daripada ya chart United States Annual Inflation Rate ya. Jadi ini adalah rate daripada tabelnya inflasi teman-teman ini ya. Kalian bisa melihat ya tahun 2012 ini 1,7, 2013 1,5, 2014 0,8 berarti turun, 15 0,7, 2016 itu naik lagi 2,1 ya teman-teman, 17 2,1, 19 turun menjadi 1,9 ya, 2019 naik menjadi 2,3, dan 2020 1,4, 2021 7% ya teman-teman, dan 2022 ini adalah kenaikan paling tinggi yaitu 8,5 menurut data tabel di atas ini teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini kenaikan suku bunga akan menjinakkan inflasi yang meroket. Keputusan itu kemungkinan besar akan mempengaruhi anggaran rata-rata orang Amerika ya. Fed telah ditunjukkan karena tidak mengambil sikap yang tepat terhadap inflasi. Nah, jadi masih banyak protes ini ya perihal The Fed ini menaikkan suku bunga inflasi. Karena apa? Menurut mereka ya telah ditunjukkan karena tidak mengambil sikap yang tepat terhadap inflasi. Nah, jadi menurut mereka The Fed ini belum tepat nih untuk menaikkan suku bunga, seperti itu kawan-kawan. Apalagi di sini dipicu dengan juga perang Ukraina Rusia itu juga mempengaruhi keuangan global gitu teman-teman. Jadi memang di sini belum tepat gitu ya. Menurut mereka ini The Fed ini belum tepat untuk menaikkan inflasi suku bunganya, seperti itu. Jadi masih banyak protes juga, dan di sini The Fed pun ya juga mengatakan bahwasanya sejak pandemi ya teman-teman, sejak awal pandemi jumlah meningkat 2 kali lipat menjadi 9 triliun US dollar ya. Terus di sini kenaikan mungkin tidak berhenti segera seperti yang disarankan para ekonomis yang mereka memperkirakan bahwa Fed mungkin akan menaikkan 0,5% lagi pada bulan Juni. Wow, gila kan ya. Jadi bulan Juni nanti akan ada kenaikan suku bunga lagi teman-teman, yaitu 0,5, berarti sudah 1,75 nanti kalau bulan Juni ini sampai dinaikkan lagi, berarti totalnya nanti kan 1,25% nanti teman-teman di bulan Juni ini ya. Sekarang kan sudah 7,5%-an ya, dan nanti di bulan Juni ini jika dinaikkan lagi sebesar 0,5 berarti menjadi 1,25% teman-teman, seperti itu. Jadi kita tetap harus waspada sampai bulan Juni nanti ya. Mudah-mudahan mentok lah di bulan Juni, nggak usah dinaikkan lagi, seperti itu ya kawan-kawan ya, harapan dari kita semua. Nah, ini dulu perihal The Fed ya, hasil The Fed-nya bahwasanya The Fed ini sudah menaikkan sebesar 0,5% teman-teman ya. Dan di sini ya dia juga intinya dalam basis 50 poin ya teman-teman untuk menaikkan suku bunga ini. Jadi keputusannya adalah 0,5% The Fed menaikkan suku bunga, seperti itu ya. Mungkin ini dulu perihal The Fed kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.